Brenda Sydney Powell, wanita luar biasa yang lahir pada tanggal 19 Maret 1969 di kota Salem, Ohio, Amerika Serikat. Sydney Powell dikenal sebagai seorang perempuan yang penuh kebaikan, bijaksana, dan juga penyayang. Namun di balik sikap yang tampak sempurna, ada rahasia mengerikan yang tersembunyi. Dia sebenarnya seorang penghabis yang menyamar. Ketika Brenda Powell pulang ke rumah setelah menerima sebuah wahyu yang mengerikan, dia sama sekali tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Perjumpaannya dengan putri yang selama ini dipercaya akan berakhir dengan cara yang begitu brutal dan kejam. Seiring berjalannya peristiwa-peristiwa mengerikan itu, kini sebagai pembaca akan berusaha menipu pihak berwenang sebanyak mungkin. Brenda Powell merupakan seorang wanita yang memiliki naluri keibuan yang sangat kuat. Bahkan sejak usia muda, dia sangat mencintai anak-anak dan memiliki keinginan besar untuk merawat orang lain. Sering berjalannya waktu, minatnya berkembang di bidang pendidikan anak. Dan setelah lulus dari Universitas Akron dengan gelar studi anak, Brenda memilih untuk bekerja di rumah sakit anak Akron. Di rumah sakit tersebut, kemampuannya diakui, terutama saat bekerja dengan anak-anak dari berbagai usia, khususnya yang berada di pusat perawatan kanker dan gangguan darah. Pendekatan yang penuh kasih sayang dan pemahaman tentang perawatan anak menjadi bagian yang sangat berharga dari tim medis. Selama 28 tahun bekerja di rumah sakit, Brenda mengembangkan program onkologi untuk remaja dan merencanakan berbagai kegiatan untuk membantu anak-anak dan keluarga mereka yang sedang menjalani perawatan kanker. Brenda menjadi legenda di rumah sakit itu, sangat dicintai oleh anak-anak yang dirawatnya serta oleh rekan-rekannya. Dia dikenal sebagai sosok ibu kedua yang selalu memberikan perhatian dan kasih sayang pada anak-anak yang berada di bawah perawatannya. Dalam kehidupan pribadinya, Brenda adalah seorang wanita yang bahagia dengan suaminya yang bernama Stephen. Brenda juga memiliki dua anak. Pasangan ini bertemu pada tahun 1995, dan setelah menikah setahun kemudian, mereka langsung dikaruniai seorang putri yang bernama Sydney. Kemudian anak kedua bernama Andrew. Mereka hidup bahagia sebagai keluarga di Akron, Ohio. Dengan kestabilan keuangan yang baik, Brenda dan Steph tidak pernah mengkhawatirkan soal finansial. Dan mereka dapat memberikan rumah yang penuh kasih untuk anak-anak mereka. Berharap mereka bisa tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan penuh cinta. Sydney dan Andrew dibesarkan di lingkungan Katolik dan mendapatkan pendidikan yang baik. Sydney pertama kali bersekolah di sekolah dasar Saint Sebastian dan melanjutkan ke sekolah menengah Saint Vincent St. Mary. Lulus pada tahun 2018. Selama di sekolah menengah, Sydney dikenal sebagai sosok yang menyenangkan untuk berada di sekitar, mudah bergaul, dan sangat disukai oleh teman-teman. Meski dia tidak terlalu terbuka, Sydney adalah orang yang tipe diam-diam percaya diri. Dia berusaha mencari perhatian, tetapi orang-orang yang mengenalnya merasa nyaman berada di dekatnya. Di bidang olahraga, Sydney menunjukkan bakat yang luar biasa. Setelah lulus, dia memutuskan untuk melanjutkan kuliah di Universitas Mount Union, yang terletak sekitar 1 jam perjalanan dari pusat kota Akron. Keputusan ini memberikan kesempatan untuk menjauh sedikit dari keluarganya, namun tetap cukup dekat untuk kembali kapan saja jika dibutuhkan. Berkat prestasi akademiknya, Sydney mendapatkan beasiswa dari universitas itu, yang diterimanya dengan senang hati meskipun harus berpisah sementara dengan orang tuanya. Selama semester pertama kuliah, Sydney merasa sangat nyaman dan tinggal bersama sahabatnya dari sekolah menengah yang bernama Lauren. Dia semakin percaya diri dan mulai bergaul lebih banyak dengan orang-orang di kampus, memperluas pergaulannya dan mendapatkan teman-teman baru. Semuanya tampak berjalan dengan lancar.
Sydney menikmati masa kuliahnya dengan baik. Namun semua akan berubah pada semester ketiga. Sydney terus sukses dalam akademik dan mendapatkan nilai terbaik di setiap mata pelajaran. Pada liburan musim panas, dia kembali ke rumah untuk mempererat hubungannya dengan keluarganya dan bekerja di sekitar Akron. Hal ini penting karena pada waktu itu, Sydney dapat memantau perkembangan akademisnya melalui portal online universitas. Melalui portal ini, Sydney bisa mengakses silabus, berkomunikasi dengan dosen, dan merencanakan kelompok belajar. Orang tuanya juga dapat mengakses informasi penting seperti pembayaran uang sekolah dan menghubungi pihak universitas. Meskipun mereka tidak bisa melihat nilai anak mereka secara otomatis kecuali mereka mengajukan permintaan khusus untuk itu. Steph merasa aneh ketika tidak dapat mengakses portal universitas untuk membayar biaya kuliah Sydney pada Januari 2020. Setelah sebulan, ia menghubungi tim administrasi dan baru mengetahui kalau Sydney sudah tidak terdaftar di universitas. Ternyata, Sydney dijatuhi hukuman skorsing akademik pada Desember 2019 karena gagal dalam 3 dari 4 mata kuliah. Meskipun penilaian hanya 1 semester dan bisa mendaftar ulang, Sydney terus tinggal di kampus dan mengikuti kegiatan seperti biasa, yang melanggar aturan. Setelah diberitahu kalau dia diusir pada 24 Februari dan dipaksa pindah ke motel, Steph mulai curiga dan akhirnya mengetahui kalau Sydney berbohong tentang situasi itu. Ketika Steph mengetahui Sydney berada di dekat rumah, ia menghubungi istrinya yang bernama Brenda. Namun, setelah Brenda sampai di rumah, mereka menerima panggilan yang mengkhawatirkan dari polisi yang memberitahu kalau ada masalah di rumah mereka. Brenda mendengar pertengkaran melalui telepon dan kemudian kehilangan kontak. Ketika polisi tiba, mereka menemukan rumah berantakan dengan jendela pecah dan darah di mana-mana. Sydney ditemukan panik di luar rumah dengan luka parah di jarinya. Dan setelah tenang, dia menceritakan kalau seseorang telah masuk ke rumah mereka. Sydney menceritakan saat sedang berbicara dengan ibunya mengenai nilai-nilai di sekolah, seorang pria asing yang membawa senjata tiba-tiba masuk ke rumah mereka. Pria itu muncul dengan tiba-tiba, mengenakan masker dan membawa pisau besar yang tampak mengerikan. Pria itu menyuruh Sydney untuk segera lari dan mencari pertolongan. Sydney merasa ketakutan dan tidak tahu harus berbuat apa. Namun saat kembali, Sydney menemukan ibunya tergeletak tak bernyawa di lantai. Matanya terbelalak dan tubuhnya tak terlihat sangat lemah akibat kehilangan darah yang sangat banyak. Setelah diketahui, ibunya telah ditikam berkali-kali hingga kehilangan banyak darah. Dokter yang memeriksa tubuh Brenda mengatakan kalau beberapa luka tusukan sangat dalam dan mematikan. Tim medis segera membawa Brenda ke rumah sakit, di mana mereka menemukan kalau ia telah ditusuk lebih dari 36 kali dan juga mengalami cedera akibat benda tumpul di punggungnya. Punggungnya dipenuhi memar, dan beberapa tulangnya juga tampak retak akibat kekerasan benda yang digunakan. Sayangnya, Brenda dinyatakan meninggal dunia karena luka-luka yang sangat parah. Wajahnya yang dulu cerah kini tampak pucat pasi, dan tubuhnya menjadi sangat kaku. Sementara di tempat kejadian, petugas berusaha mengumpulkan fakta terkait insiden itu. Namun keadaan rumah yang rusak parah dan adanya tanda-tanda perlawanan membuat cerita Sydney tampak tidak masuk akal. Perabotan rumah terbalik dan ada tanda darah yang mengarah ke berbagai ruangan. Terlebih lagi, petugas mendapati darah di tangan Sydney dan juga luka-luka di tubuhnya. Tangan Sydney terlihat penuh darah dan dia tampak ketakutan saat polisi mendekat. Selain itu, mereka menyadari sebagian besar jendela pecah dari dalam, menunjukkan kalau ini adalah bukanlah perampokan, melainkan kejadian yang disengaja dari dalam rumah. Petugas mendapati bahwa pintu depan tidak rusak dan tampaknya tidak ada jejak paksa masuk. Tak butuh waktu lama bagi penyelidik untuk menyimpulkan kalau Sydney kemungkinan besar adalah pelaku di balik serangan itu.
Penyelidik merasa semakin yakin ketika mereka menemukan bukti lebih lanjut yang mengarah pada Sidney. Pada 6 April, Sidney resmi didakwa dengan penghabisan dan penyerangan dan perusakan bukti. Sidang pertama dilaksanakan di ruang pengadilan yang penuh dan sesak, dengan banyak orang hadir untuk menyaksikan proses hukum ini. Setelah mengaku tidak bersalah, ia diberi jaminan sebesar 25.000 US dollar dengan pengawas para persidangan yang ketat. Pengacara Sidney berusaha keras untuk meyakinkan hakim kalau klien mereka tidak dapat dipersalahkan sepenuhnya. Sidney kemudian dikirim untuk tinggal bersama kakek neneknya dengan pengawasan harian dari polisi. Kakek neneknya sangat khawatir tentang kondisi Sidney, namun mereka tetap berusaha memberikan dokumen moral. Selama proses ini, pengacara mengajukan pembelaan kalau Sidney menderita gangguan mental dan tidak sepenuhnya sadar ketika melakukan penghabisan. Pengacara juga membawa beberapa ahli kesehatan mental yang bersaksi tentang kondisi psikologi Sidney. Pengadilan menunda persidangan, meminta evaluasi lebih lanjut untuk memahami apakah Sidney berencana merencanakan serangan itu atau apakah ia sedang mengalami gangguan psikotik. Ada ketegangan yang sangat terasa di antara semua pihak yang terlibat, baik itu keluarga, jaksa, maupun pengacara. Meski keluarga Sidney terus mendukungnya, staf mengungkapkan kalau dia hanya berusaha menjaga keluarga tetap utuh. Walau hatinya terasa hancur karena apa yang telah terjadi pada istrinya dan putrinya, sementara nenek Sidney, Betsy, berharap agar semua ini bisa segera berlalu. Betsy merasa cemas dan bingung, namun dia tetap berharap Sidney bisa pulih dan mendapat keadilan. Pada 7 September 2023, persidangan dimulai, dengan banyak saksi yang memberikan kesaksian, termasuk guru Sidney dan rekan-rekan kerja Brenda. Para saksi memberikan kesaksian yang saling bertentangan, membuat persidangan semakin kompleks. Para psikolog yang hadir memberikan pendapat kalau Sidney menderita gangguan mental yang serius pada saat kejadian, dan bahwa kekerasan yang terjadi menunjukkan adanya gangguan psikotik yang sangat parah. Saksi-saksi ahli ini pun juga mengakui kalau Sidney mungkin tidak sadar sepenuhnya saat melakukan tindakan yang kejam itu. Seorang psikolog klinis yang bernama Dr. Sylvania Obradovic menyimpulkan kalau Sidney mungkin berlebihan dalam menggambarkan atau memperbesar masalah kejiwaannya untuk menghindari tanggung jawab. Dr. Obradovic juga menjelaskan cara terbaik untuk menilai apakah seseorang tidak waras adalah dengan melihat apa yang dikatakan dan dirasakan oleh orang tersebut pada saat kejadian. Dan dalam kasus ini, apakah Sidney diungkapkan tidak sesuai dengan gejala yang biasa terlihat pada gangguan mental? Dia juga mencatat kalau Sidney mengaku bahwa dia mulai merasa gejala tersebut sejak usia 11 tahun, yang membuat kasusnya sangat langka. Hal ini cukup aneh karena biasanya orang yang mengalami skizofrenia pertama kali menunjukkan tanda-tanda pada usia pertengahan akhir 20. Fakta ini membuat Sidney Powell menjadi sangat jarang dan tidak biasa, jika memang gejalanya benar-benar. Namun meskipun kedua belah pihak menyampaikan argumen yang sangat meyakinkan. Lalu pada tanggal 20 September 2023, setelah perdebatan selama hampir 9 jam, juri akhirnya mencapai keputusan yang bulat. Juri memutuskan kalau Sidney Powell yang berusia 23 tahun bersalah atas tuduhan penghabisan, penyerangan, dan pengrusakan bukti. Putusan pertama berbunyi bahwa juri telah bersumpah dan memastikan dengan benar kalau terdakwa Sidney Powell bersalah atas tindakan penghabisan yang didakwa dalam dakwaan pertama. Putusan kedua menyatakan kalau juri menyatakan Sidney bersalah atas penghabisan seperti yang tertulis dalam dakwaan kedua. Formulir keputusan ketiga juga menyebutkan kalau juri menganggap Sidney bersalah atas tindakan penyerangan yang terjadi sebagai tercantum dalam dakwaan ketiga. Terakhir, formulir keempat menyatakan kalau Sidney Powell bersalah atas pengerusakan barang bukti
sesuai dengan dugaan keempat. Pada 28 September, seminggu setelah keputusan tersebut, Sidney hadir di pengadilan untuk menerima hukumannya. Pada akhirnya, karena penghabisan ibunya, Sidney dijatuhi hukuman penjara yang sangat lama, yaitu 15 tahun seumur hidup. Hukuman Sidney ini dijatuhkan dengan pernyataan kalau Sidney harus menjalani hukuman tersebut di Departemen Permasyarakatan Ohio, sesuai dengan dakwaan pertama. Selain itu, dia dijatuhkan hukuman tambahan 3 tahun untuk dakwaan perusakan bukti yang juga harus dijalani di Departemen Permasyarakatan Ohio. Namun, kedua hukuman tersebut harus dijalani secara bersamaan, bukan berturut-turut. Hukum yang dijatuhkan sangat berat, dan banyak orang yang mengikuti persidangan ini merasa kesal dengan keluarga Sidney. Sebagian besar keluarga Sidney terus memberi dukungan tanpa henti selama persidangan. Meskipun keputusan juri sudah ditetapkan, keluarga Sidney, kakek neneknya tetap yakin kalau putri mereka tidak dalam keadaan waras saat membunuh mamanya sendiri dan menghabisi mamanya sendiri dan bapaknya sendiri, yang masih meyakinkan kalau Sidney harus dibebaskan dari penjara. Namun meskipun keluarga Sidney merasa yakin dengan kondisi mentalnya, penghabisan tetaplah sebuah penghabisan, dan tindakan Sidney lakukan harus tetap dihukum, karena apa yang dia lakukan adalah sesuatu yang jelas. Banyak orang merasa kalau Sidney harus menghadapi akibat dari tindakannya. Meskipun dia mungkin mengalami gangguan mental, sekarang Sidney akan menghabiskan banyak tahun hidupnya di penjara, penuh dengan penyesalan dan rasa bersalah yang menghantuinya. Meskipun begitu, dia harus menanggung konsekuensi dari perbuatannya dan menjalani masa hidup di balik jeruji besi. Selalu ada penyesalan mendalam di hatinya. Kenapa sampai berbuat begitu kepada orang tuanya, yang berujung nahas berujung nahas selamanya.